Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Mbak Uji. Apa kabar nih teman-teman YouTube semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang hipersalivasi atau kebiasaan sering meludah ketika hamil, atau bisa dibilang kalau orang Jawa, kalau di tempat aku itu namanya jeleh. Mungkin bunda-bunda pernah mengalaminya. Jadi setelah aku baca-baca di Google nih, hipersalivasi itu adalah kondisi di mana produksi air liur itu berlebihan. Jadi katanya itu sehari bisa mencapai 2 liter. Banyak banget. Kalau penyebabnya sendiri itu ada berbagai macam ya. Jadi aku udah rangkum nih. Itu ada perubahan hormon. Ini kalau di ibu hamil ya, perubahan hormon estrogen, kemudian morning sickness yang parah atau mual muntah yang parah. Terus bisa juga karena pengaruh obat-obatan, reaksi alami tubuh, bisa juga karena kekurangan vitamin B3 atau karena reflux lambung. Jadi yang punya asam lambung juga bisa terkena. Gitu. Nah, tidak semua ibu hamil itu mengalaminya karena aku sendiri, ini pengalaman aku sendiri nih ya, pas hamil pertama itu aku nggak mengalami yang namanya hipersalivasi, tapi kehamilan yang kedua ini aku mengalami hipersalivasi. Jadi tuh rasanya ingin ludah terus. Jadi kita ngomong lancar kayak gini pasti mingkem terus, jadi air liurnya tuh berproduksi terus gitu di mulut sampai ditahan-tahan. Kabar buruknya, hipersalivasi ini nggak bisa tuh ditangani sama obat terus jadi berhenti, itu nggak. Kalau misalnya mual muntah, itu masih bisa pakai obat ya. Tapi kalau hipersalivasi, aku udah tanya ke dokter, dok ada nggak sih obatnya biar aku nggak ngeludah-ludah terus? Ternyata nggak ada. Dokternya cuma bisa bilang, tenang aja mbak, itu akan berhenti sendiri kok gitu. Dan di aku itu pengalaman aku kena hipersalivasi itu dari minggu ke-8. Jadi minggu ke-6 itu sakit mules-mules, mual muntah, udah mulai muntah. Nah minggu ke-8 itu udah mulai produksi air liur berlebih, sampai dengan minggu ke-14 baru berkurang. Alhamdulillah banget cuma sampai minggu ke-14. Karena ada beberapa ibu hamil yang mengalami hipersalivasi itu sampai akhir kehamilan alias sampai 9 bulan lebih. Itu oh my god, tersiksa sekali. Tapi itu perjuangan seorang ibu. Kayak gitu-gitu juga banyak yang ingin hamil ya kan? Jadi tetap bersyukur aja deh, walaupun ya tetap pas menjalani tetap ngeluh-ngeluh ya, wajar ya karena manusia. Nah, tips dari aku sendiri, karena aku udah pernah ngalamin, karena memang gak bisa hilang juga, itu sering ludah-ludah, jadi mau gak mau kita harus tetap meludahkan air liur tersebut. Karena kalau kita gak meludahkan, itu bikin kita enek sama mual. Jadi misalnya kita telan tuh, malah jadi gitu. Terus kalau misalnya kita tahan-tahan juga, kayak misalnya lagi sholat tuh, sholat kan gak bisa dong kita gerakan sholat buang air liur gitu kan, buang ludah, jadi ditahan. Nah biasanya kalau aku tuh selesai sholat, apalagi kalau yang 4 rakaat itu, langsung habis itu selesai salam langsung ludah gitu. Dan itu berakhir dengan muntah sih biasanya, karena udah terlalu banyak air liur. Dan nggak sukanya nggak cuma air liur biasa, jadi bercampur kayak dahak. Padahal waktu itu aku nggak lagi batuk, nggak lagi flu, tapi mengandung dahak. Jadi rasanya tuh di tenggorokan kayak ganjel banget. Tahu kan kalau ada dahaknya, udah air liurnya berlebih, terus ada dahaknya, udah sering mual muntah. Rasanya Masya Allah banget. Nikmat sekali. Tapi memang ya namanya kehamilan itu berbeda-beda. Ada yang memang ada ibu hamil yang bener-bener itu nggak merasakan mual muntah, nggak morning sickness, nggak apa, makan tetap enak, biasa aja, nggak hipersalivasi, nggak apapun, makan seperti biasa. Istilahnya itu hamil kebo ya, ngebo itu bersyukur banget tuh kalau misalnya ibu-ibu, bunda-bunda yang mengalami kehamilan tapi nggak mengalami keluhan.
Ada juga yang hamil itu bener-bener lemes, bener-bener nggak bisa makan sama sekali, selalu muntah di trimester pertama, sampai akhirnya harus di rumah sakit bed rest, harus diinfus karena nggak ada makanan yang bisa masuk gitu kan. Itu juga ada yang kayak gitu. Nah kalau aku itu termasuk yang middle ya, termasuknya kalau hamil yang kali ini itu termasuknya lebih parah dari hamil yang sebelumnya. Jadi memang kata orang bener, setiap hamil itu memang beda-beda, kayak bawaan bayi itu beda-beda. Kalau hamil pertama dulu aku memang nggak hipersalivasi, tapi tetap mual muntah. Cuman mual muntahnya masih wajar lah, seminggu paling 2 kali. Cuman kena PUPPP yang gatal-gatal di perut itu yang aku pernah bahas juga di video ini. Nah sedangkan hamil yang kedua ini aku mual muntahnya itu lebih parah, hampir setiap hari muntah gitu kan. Tapi aku nggak kena PUPP, tapi kena hipersalivasi gitu. Oke, lanjut ke pembahasan hipersalivasi ya, dan aku mau kasih tips. Jadi tips dari aku adalah selain tadi harus diludahin ya, buat tempat ludah di kamar atau di tempat di mana kalian berada. Itu memang agak jijik sih, cuman penting juga. Kalau aku sendiri memang orangnya agak jijik ya, jadi nggak bisa tuh pakai gitu. Cuman saran dari temen aku tuh kayak gitu, bikin tempat meludah, bisa dari kaleng ya, dikasih kayak abu gitu atau tanah untuk meludah, atau bisa juga pakai tisu, misalnya tempat untuk meludah dikasih tisu yang banyak gitu. Nanti selang beberapa kalau udah terlalu banyak diganti, dibuang gitu. Bisa juga pakai plastik kresek gitu ya, plastik kreseknya tuh dikasih tisu yang banyak. Jadi memang agak boros juga ya, beli tisunya tuh tisu yang murah aja, yang tisu makan yang warna-warni itu loh, yang sering dibuat hajatan, itu kan harganya lebih murah. Jadi pakai tisu itu aja, ditaruh di plastik kresek gitu, jadi kita nggak perlu keluar rumah ataupun ke kamar mandi untuk meludah. Atau kalau misalnya kita mau kemana-mana bawa itu kresek. Kalau aku sendiri sih aku nggak nyaman ya, aku nggak nyaman kemana-mana. Jadi pas trimester pertama itu bener-bener aku nggak suka pergi-pergi. Terus yang kedua itu kita mengurangi ludahnya itu mengemut permen ya. Ngemut permen, untuk mengurangi mual muntahnya bisa pakai permen jahe. Aku sendiri pakai permen jahe. Tapi karena aku punya asam lambung dan bener-bener makanan juga sedikit banget yang masuk, itu ternyata aku nggak bisa makan permen itu lebih dari 1. Jadi kalau misalnya udah makan permen 1, makan lagi tuh perut aku perih banget. Jadi dia aku nggak cocok. Mungkin kalau di teman-teman bisa dicoba itu ngemut permen, ya mending sih. Jadi paling nggak kalau kita ngemut permen gitu kan air liurnya jadi manis ya. Jadi misalnya kayak kita mau nelen itu nggak masalah gitu. Jadi ngemut permen yang kedua. Terus yang ketiga itu ngemil ya. Kita harus sering ngemil sih. Walaupun kadang bener-bener trimester pertama aduh gak bisa makan ya. Paling ngemil kesukaan aja. Kalau aku sendiri itu suka ngemil kayak kueci, terus kacang kulit yang asin itu, terus mie lidi gitu. Yang asin-asin gitu. Jadi aku paling sering sih ngemilnya kuaci ya. Jadi menurut aku itu lumayan banget menunda air liurnya itu berproduksi berlebihan gitu. Jadi misalnya kita biasa 1 menit sekali gitu ngeludah, itu bisa lebih lama, bisa 10 menit gitu, karena kita kan sibuk ya makan gitu. Terus tips selanjutnya dari aku itu jaga kebersihan mulut ya. Yang penting jaga kebersihan mulut. Jadi kita memang harus misalnya habis makan ya dibersihin, sering sikat gigi, walaupun ya itu kembali lagi kalau kita lagi hamil lah trimester pertama biasanya sikat gigi aja mual ya. Pokoknya harus sering dibersihin deh, kebersihan mulut harus dijaga. Kalau air liur banyak itu kan mempengaruhi kayak ada bakteri gitu kan, ada kuman, jadi biar nggak nambah banyak aja, nambah penyakit lain gitu. Bisa juga pakai obat kumur, mouthwash gitu. Nah kayak gitu aja tips dari aku untuk mengurangi hipersalivasi. Tidak bisa menghentikan tapi bisa mengurangi. Berdoa juga, kita harus berdoa sama Allah, sama Tuhan supaya itu
itu jangan berkelanjutan. Maksudnya semoga aja itu terjadi di trimester 1 aja, jangan sampai akhir kehamilan, karena itu sangat mengganggu aktivitas, ya kan? Kita tetap berdoa, kita tetap doa yang baik-baik, tetap semangat demi buah hati, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sering kontrol juga buat ibu buah hamil semuanya. Semoga dimudahkan, disehatkan, semoga semuanya baik, lancar. Oke, kayak gitu aja di video kali ini ya. Tipsnya mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa subscribe, yang belum subscribe jangan lupa dinyalain juga loncengnya. Terus di-share, di komen. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.